Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa semoga sahabatku semua selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dilapangkan rizkinya, diampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga senantiasa tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat channel Gubuk Santri yang dirahmati Allah, ketahuilah bahwa usia kita sudah dibatas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika telah tiba saatnya nanti, Allah pasti menjemput kita. Tidak peduli masih muda atau sudah tua, jika sudah saatnya kita akan meninggal dunia. Rasulullah mengabarkan bahwa usia kita tidak akan jauh-jauh dari usia beliau saat beliau meninggal dunia. Beliau meninggal dunia, beliau wafat di usia 63 tahun. Maka usia kita saat meninggal dunia kurang lebih sama dengan usia Rasulullah, yakni sekitar 63 tahun. Kalaupun itu lebihnya tersebut adalah bonus umur. Rasulullah telah bersabda, "A'maru ummati ma baina sittina ila sab'ina wa aqalluhum may yajuzu dalik." Usia umatku adalah antara 60 dan 70 tahun, dan sedikit dari mereka yang melebihi dari usia itu. Oleh karena itu, bagi kita-kita yang usianya sudah melebihi 40 tahun, 50 tahun, dan 60 tahun, mari bersiap-siap memperbanyak amalan, khususnya amalan husnul khotimah dan amalan agar kelak kita masuk surga dan tidak disiksa selamanya di dalam neraka. Di samping menjaga dan bersungguh-sungguh menunaikan amalan wajib, maka kita perlu menambah dan memperbanyak amalan yang sekiranya kelak bisa menjadi sebab kita mendapatkan husnul khotimah, sehingga kita kelak kita selamat dari siksa kubur dan siksa api neraka. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada video kali ini kita akan mempelajari 10 zikir pendek yang dianjurkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita mengamalkannya, khususnya bagi yang telah memasuki usia tua. 10 zikir ini adalah amalan penghapus dosa 70 tahun, amalan selamat dari siksa kubur dan siksa neraka, dan amalan agar di akhir hayat mendapatkan husnul khotimah dan masuk surga. 10 zikir pendek ini boleh diamalkan semuanya jika kita memiliki kesanggupan. Namun jika tak sanggup, kita boleh memilih 1 atau 2 amalan zikir saja dan berusaha mengamalkannya dengan istiqomah sesuai kesanggupan kita. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, insya Allah kita akan mempelajari lebih lanjut 10 zikir pendek ini. Maka mari ikuti video ini hingga selesai, dan sebelum lanjut jangan lupa para sahabat menuliskan hajat dan doa di kolom komentar. Mari aminkan bersama-sama, semoga Allah mengabulkan semua hajat kita. Amin Allahumma amin. Berikut 10 bacaan zikir agung yang pahala dan balasan membacanya sangat amat dahsyat dan luar biasa.
Bacaan zikir yang pertama adalah La ilaha illallah. Bacaan zikir ini adalah bacaan zikir yang paling utama, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Afdhalu dzikri la ilaha illallah wa afdhalu du'a alhamdulillah." Kalimat zikir terbaik dan paling utama adalah kalimat tahlil la ilaha illallah, dan doa paling utama adalah kalimat tahmid alhamdulillah. Siapa yang suka membaca tahlil la ilaha illallah, dijamin Rasulullah kelak termasuk ahli surga, sebagaimana yang dikabarkan Rasulullah dalam hadis sebagai berikut, man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhalal jannah. Siapa saja yang membaca La ilaha illallah dengan ikhlas dan tidak ingin dipuji manusia serta bersih dari hal-hal yang dilarang, maka ia kelak akan masuk surga. Bahkan bagi orang yang suka membaca tahlil La ilaha illallah ini, Allah akan haramkan neraka menyentuh tubuhnya, sebagaimana sabda Rasulullah, fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Sesungguhnya Allah mengharamkan neraka kepada orang yang mengucapkan la ilaha illallah yang niatnya semata-mata mengharap ridho Allah. Kemudian bacaan zikir yang kedua, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang yang istiqomah membaca tahlil ini, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kelak ia akan mendapatkan kemuliaan pada hari kiamat. Dia akan datang dalam keadaan wajah yang bercahaya dan bersinar seperti rembulan di malam purnama. Rasulullah pernah bersabda, man qala kulla yaumin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marrah. Siapa saja yang istiqomah setiap hari membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebanyak 100 kali, jaa yaumal qiyamati wa wajhuhu kal qamari lailatal badri, maka kelak dia akan datang pada hari kiamat dan wajahnya akan bercahaya seperti rembulan di malam purnama. Kemudian bacaan zikir yang ketiga, tahlil Nabi Yunus. Tahlil Nabi Yunus adalah sebagai berikut, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, yang artinya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau, Maha suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Di antara keagungan tahlil Nabi Yunus ini adalah akan memudahkan hajat dan doa kita dikabulkan Allah. Rasulullah pernah bersabda, da'watu dinnuni idda'a wa huwa fi batnil huti la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Doa Nabi Yunus ketika berada dalam perut ikan nun adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fa innahu lam yad'u biha rajulun muslimun fi syai'in qattu illa istajaballahu lahu. Siapa saja yang membaca doa Nabi Yunus ini dalam doanya, maka Allah akan mengabulkannya. Kemudian bacaan zikir yang keempat, Rasulullah pernah bersabda, man qala ba'dal maghribi awis subhi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir asyra marrat. Barang siapa setelah sholat maghrib atau setelah sholat subuh membaca zikir ini, la ilaha illallah
wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu, wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 10 kali. Ba'asallahu lahu maslahatan yahrusunahu hatta yusbiha, maka Allah akan mengirimkan pasukan malaikat yang akan menjaganya hingga pagi hari. Wa min hini yusbihu hatta yumsiya nahwahu, demikian pula jika dibaca setelah sholat subuh, maka Allah akan mengirimkan malaikat yang akan menjaganya hingga sore hari. Kemudian bacaan zikir yang kelima, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Di dalam kitab Hilyatul Aulia, Imam Abu Nuaim menyebutkan bahwa diriwayatkan Imam Malik bin Anas dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Sayyidina Ali. Beliau berkata, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, man qala la ilaha illallah al-malikul haqqul mubinu fi kulli yaumin mi'ata marrah. Barang siapa yang membaca kalimat tahlil ini, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, dalam satu hari sebanyak 100 kali, kana lahu amanan minal fakri wa yu'manu min wahsyatil qabri, maka baginya jaminan aman dari kemiskinan, selamat dari dahsyatnya siksa kubur. Wastujliba bihil ghina wastuqri'a bihi babul jannah, dibukakan pintu-pintu kekayaan dan terbuka baginya pintu-pintu surga. Kemudian bacaan zikir yang keenam, membaca istighfar 70 kali setiap hari. Dalam hadis riwayat Imam Abu Nuaim disebutkan bahwa Rasulullah pernah bersabda, istaghfirillaha fil yaumi qabla an taghiba syamsi sab'ina marrah yughfaru laka danbu sab'ina aman. Minta ampunlah kepada Allah, beristighfarlah dalam satu hari sebanyak 70 kali sebelum terbenam matahari, maka diampuni dosamu selama 70 tahun. Kita bisa mengamalkan istighfar 70 kali di waktu asar ini dengan redaksi istighfar pendek seperti Astaghfirullahalazim. Kita baca 70 kali setiap hari di waktu habis asar, diiringi kesungguhan hati memohon ampun kepada Allah, maka dosa-dosa kita selama 70 tahun insya Allah akan bersih, diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bacaan zikir yang ketujuh, Sayyidul Istighfar. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari yang berasal dari Sayyidina Shaddad bin Aus, Rasulullah pernah bersabda, wa man qalaha minan nahari muqinan biha famata mi yaumihi qabla ayyumsiya fahuwa min ahlil jannah. Siapa saja yang membaca Sayyidul Istighfar dengan yakin pada siang hari, kemudian ia meninggal dunia pada hari itu sebelum memasuki waktu sore, maka kelak tercatat sebagai ahli surga. Wa man qalaha minal laili wa huwa muqinun biha famata qabla ayyusbiha fahuwa min ahlil jannah. Demikian pula siapa yang membacanya dengan yakin pada suatu malam, lalu dia meninggal dunia sebelum subuh, maka dia termasuk sebagai ahli surga. Mari kita amalkan habis subuh atau siang hari 1 kali, terus habis maghrib atau malam hari 1 kali. Kita amalkan dengan rutin, insya Allah kelak kita termasuk ahli surga. Bagi yang belum hafal tidak masalah dan boleh membacanya sambil melihat tulisannya. Adapun redaksinya Sayyidul Istighfar adalah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bidambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dunuba illa anta.
Kemudian bacaan zikir yang kedelapan, tasbih subhanallahi wa bihamdih. Siapa saja yang ingin dosa-dosanya bersih diampuni Allah, maka hendaklah membacanya setiap hari sebanyak 100 kali. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis yang bersumber dari Sayyidina Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man qala subhanallahi wa bihamdihi fil yaumi mi'ata marrah hutat khatayahu wa in kana misla jabadil bahri." Siapa saja yang membaca subhanallahi wa bihamdihi sebanyak 100 kali dalam sehari, maka akan dihapuskan dosa dan kesalahannya meskipun dosanya sebanyak buih di lautan. Kemudian bacaan zikir yang kesembilan, istighfar setiap habis sholat. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Sunni yang beliau sebutkan di dalam kitab Amalul Yaum wal Lailah, bersumber dari Sayyidina Muaz. Beliau berkata bahwa pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qala ba'dal fajri salasa marraj wa ba'dal asri salasa marraj." Barang siapa yang membaca sebanyak 3 kali setelah sholat subuh dan sholat asar, membaca istighfar, Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, kuffirat anhu dunubuhu wa in kanat misla jabadil bahri. Maka dihapuskan dosa-dosanya meski banyaknya sebanyak buih di lautan. Kemudian bacaan zikir yang ke-10, istighfar sebelum tidur. Imam Tirmizi meriwayatkan sebuah hadis yang bersumber dari Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri. Dari baginda Nabi, beliau bersabda, "Man qala hina ya'wi ila firashihi astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi salasa marrat." Barang siapa yang membaca istighfar berikut ini saat akan membaringkan badannya ke tempat tidur sebanyak 3 kali, Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, ghafarallahu dunubahu wa in kanat misla zabadil bahri wa in kanat adada waraqis sajari. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya meskipun dosanya sebanyak buih di lautan, meskipun dosanya sebanyak jumlah daun-daun pepohonan. Wa in kanat adada ramli alijin wa in kanat adada ayyamid dunya. Meskipun dosanya banyaknya sebanyak jumlah butiran pasir, meskipun dosanya banyaknya sebanyak jumlahnya hari dunia. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah amalan 10 zikir agung yang balasan membacanya sangat luar biasa dan sangat baik diamalkan oleh kita semua, khususnya yang telah memasuki usia tua. Itulah sahabat yang bisa Al-Fakir sampaikan. Semoga kita bisa mengamalkannya. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.